Oke, sekarang kita masuk ke operator dalam JavaScript Node.js. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar, A sama dengan A ditambah 1. Artinya, penambahan nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisi kembali ke dalam variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Var A sama dengan 1 titik koma, A ditambah sama dengan 1 titik koma, garis miring 2 kali, A sama dengan A ditambah 1 titik koma. Yang kedua, A dikali sama dengan 3 titik koma, garis miring 2 kali, A sama dengan 3 dikali A dikali 3 titik koma. Yang ketiga, A garis miring sama dengan 2 garis miring 2 kali, A sama dengan 2 garis miring 2 titik koma. Operator penugasan dapat ditulis singkat seperti ini. Juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya dikali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Oke, jadi nama file di sini diberi nama operator penugasan. .js. Enter. Jadi di sini kita ketik var a sama dengan 1 titik koma, enter. Berikutnya console.log nilai awal A sama dengan ditambah A titik koma, enter. Berikutnya kita ketik A ditambah sama dengan 1 titik koma, A sama dengan A ditambah 1. Enter. Selanjutnya console log setelah ditambah 1 koma, nilai A sama dengan ditambah A titik koma, enter.
Berikutnya A dikali sama dengan 3 titik koma garis miring 2 kali A sama dengan A dikali 3. Enter. Berikutnya konsolog. Di sini kita isi setelah dikali 3 nilai A sama dengan enter. Sini A garing sama dengan 2 titik koma A sama dengan A garing 2. Berikutnya konsol titik log. Setelah dibagi 2, koma nilai A sama dengan ditambah A Oke, sekarang kita coba untuk menjalankan. Enter. Jadi hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan berikut ini. Daftar operator aritmatika dalam JavaScript. Tanda tambah ini adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang, operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk, operator untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modus atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus operator untuk menjumlahkan suatu tabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi satu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Oke, jadi di sini saya memberi nama file. Nama filenya itu adalah operator aritmatika. .js. Enter.
Jadi di sini kita ketik var readline var readline sama dengan di sini kita ketik require dalam kurung readline sing titik koma enter. Berikutnya kita ketik var a sama dengan kita ketik %it dalam kurung readline titik requisition titik question masukkan nilai A. Masukkan nilai A. Titik koma enter. Berikutnya var b sama dengan persen tutup kurung readline quotient dalam kurung di sini kita tulis masukkan nilai B titik 2 enter. Berikutnya kita ketik konsol titik log dalam kurung A ditambah B sama dengan ditambah B titik koma enter. Berikutnya konsol log
A dikurang B sama dengan SA dikurangi dengan B. Titik koma enter. Berikutnya konsuluk A dikurangi dengan SB sama dengan A dikali dengan B. Enter. Berikutnya kita ketik lagi konsuluk Berikutnya kita ketik yang sama, konsul titik log, titik koma. Berikutnya di sini kita coba untuk menyimpan. Enter. Ya, jadi di sini sekarang saya akan membuat file baru.
Ya, setelah itu kita di sini kita save, lalu kita masukkan nilai A 10, masukkan nilai B itu 3, lalu kita enter. Perhatikan di layar, di sini membuat sebuah fungsi baru, namanya div AB. Kemudian hasil pembagian A dibagi B disimpan ke dalam variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan di dalam variabel C nilainya lebih besar dari 0, maka akan mengembalikan nilai C yang telah dikonversi terlebih dahulu. Dengan menggunakan floor ini, kemudian jika nilai lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi cil ini. Untuk hasilnya, pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi int_div untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Oke, berikutnya kita masuk ke operator plus plus. Operator plus plus disebut operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1 sebagai contoh. Jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x plus plus, variabel x akan bernilai 10, artinya nilai x akan ditambah dengan satu operator increment. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu. Baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Oke, jadi sekarang kita masukkan nama filenya di sini. Saya tulis operator increment. .cs. Enter. Selanjutnya di sini kita ketik var x titik koma enter. Di sini kita ketik pre-increment. Enter. Berikutnya konsul.log dalam kurung pre-increment. Enter. Berikutnya x sama dengan 9. Di
Sini kita isi 9, enter. Maaf, jadi di sini kita ketik konsul titik log. Jadi di sini kita ketik x sama dengan 9 titik koma, enter. Berikutnya kita ketik konsul titik log dalam kurung x garing t titik 2 titik koma, enter. Berikutnya kita lanjut konsul titik log dalam kurung plus x garing t titik 2 plus x titik koma, enter. Konsul titik log dalam kurung x garing t titik 2 di sini kita ketik post increment konsul titik log x garing t dibagi sama dengan titik 2 berikutnya tulis yang sama konsul x garing t titik 2 x titik 2. Ya, seperti ini. Jadi sekarang coba kita jalankan. Seperti ini, jadi x sama dengan 9. Plus x berarti nilai x ditambahkan 1
baru ditampilkan, kemudian post increment nilai X sama dengan 9. X++ baru akan menampilkan 9, setelah itu baru dia menjumlahkan 1 dan X yang terakhir adalah 10. Seperti yang Anda lihat hasil di layar, X akan bernilai 10, sedangkan X++ bernilai 9. Setelah proses increment, baik menggunakan ++X maupun X++, nilai X akan berubah menjadi 10. Ya, selanjutnya adalah operator decrement. Merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika X bernilai 9, maka setelah perintah min XX dengan pre-decrement maupun X min post decrement, variabel X akan bernilai 8. Berikut contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator. Baik, jadi di sini kita buat file baru. File di sini kita beri nama operator decrement. .js. Enter. Jadi di sini kita ketik var x titik koma var x titik koma, enter. Pre-decrement enter. X garing T titik 2 X titik koma maaf, di sini kita salah. Pertama yang harus ditulis adalah pre-decrement. Titik koma, enter. Berikutnya kita ketik X sama dengan 9 titik koma, enter. Berikutnya kita ketik konsol titik log X garing T titik 2
Enter. Berikutnya di sini kita ketik konsul konsuluk dalam kurung berikutnya di sini kita ketik post decrement. Enter. Selanjutnya di sini kita ketik lanjut konsuluk X garing T X titik koma. Enter. Berikutnya konsuluk xt titik 2 enter. Berikutnya konsuluk X titik 2 Oke, setelah itu kita coba untuk jalankan. Ya. Konsep pre-decrement pada post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment. Dan perbedaannya increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil min X bernilai 8 sedangkan X min bernilai 9. Setelah proses decrement baik menggunakan min X maupun X min nilai variabel X akan berubah menjadi 8. Ya, baik, berikutnya adalah operasi relasional. Operasi relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operat, apakah sama, tidak sama, lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat lebih sederhana dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true, salah atau false. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan tanda seru, artinya tidak sama dengan sebanyak 3 kali, artinya identik atau sama nilai, dan sama tipenya tanda seru. Sama 2 kali artinya tidak identik, tanda lebih kecil atau tanda lebih besar, tanda lebih kecil atau tanda lebih besar sama dengan untuk membandingkan dua buah nilai, apakah sama atau tidak. Kita dapat menggunakan dua operator itu, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan kejelasan dari kedua nilai yang dibandingkan,
Artinya selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai itu. Sebagai contoh 3, 2 kali tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true, meskipun operator pertama bersifat bilangan dan operator kedua bersifat seri. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah star. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operator memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikutnya di sini kita buat file baru. File ini kita beri nama operator relasional.js. Kanan sini kita ketik A sama dengan 10, koma B sama dengan 20, kita selanjutnya di sini kita ketik A titik 2 enter. Berikutnya konstruk berikutnya konstruk A sama dengan B selanjutnya di sini kita tulis A sama dengan B tutup kurung titik koma enter.
disiplinnya. Selanjutnya kita tulis lagi konsuluk. Oke, jadi selanjutnya di sini saya ketik A lebih kecil dari B. Selanjutnya kita enter. Di sini kita ketik operator rasional dalam blok pengulangan. Enter. Berikutnya di sini yang terakhir kita ketik var i sama dengan a titik koma. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita jalankan Ctrl S. Di sini kita masukkan operational JS. Kita enter. Jadi di sini A sama dengan 10, B sama dengan 20. Apakah A sama dengan B bernilai benar atau salah? A sama dengan B bernilai salah. A tidak sama dengan B bernilai benar dan A lebih kecil dari B. Bernilai benar, A lebih besar dari B. Bernilai salah, A lebih kecil sama dengan B bernilai benar. A lebih besar dari B bernilai salah. A identik dengan B salah. Kenapa? Karena value berbeda. A lebih kecil dari B, kemudian ini model perulangannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script. Jadi di sini kita matikan dan kita akan menambahkan script baru. Jadi di sini selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script. Yang ini kita matikan. Kita tambahkan script. Kita tambahkan script ini. Kita tambahkan ini. Sini kita simpan dan kita coba untuk jalankan. Ya, jadi hasilnya akan seperti ini. Perbedaannya perulangan ini dia menurun, sementara yang ini dia mendatar. Perintah ini proses stdout write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter, baris baru, dan new line. Perlu Anda ketahui bahwa konsuluk sebenarnya adalah bentuk singkatan dari proses stdout
stdout, write, stdout, write. Oke, sekarang kita masuk ke operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Dua buah nilai logika, hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Logika N, operasi logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operat bernilai true. Jika salah satu operat bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika, N menggunakan operator double N. Tabel logika untuk operasi N dapat dilihat berikut. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operat bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator. Seperti yang tampak pada layar, logika untuk operasi OR dapat dilihat. Berikut, operasi NOT merupakan operasi yang nilai dihasilkan oleh operasi adalah kebalikan dari nilai operat. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C, lainnya JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. True, false, false, true. Operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operator logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operat yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau baris terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary bit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10 untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise. Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa 1 bit sama dengan 8 bit dan hasil-hasil bit ditandai dengan satu kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversi dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0,000,1,100. Gambar pada layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula, nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 0,000,11,00 dan 0,000,1010. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Berikut akan menginspirasikan cara kerja operating bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, NOT iterasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Ya, berikutnya di sini kita akan masukkan nama file. Nama file baru di sini diberi nama operator bitwise. .js.
enter. Ya, di sini pertama kita mengetik var A sama dengan 12 dan B sama dengan 10. Titik koma, enter. Berikutnya kita tulis konsul loop enter. Selanjutnya kita tulis lagi selanjutnya di sini B. Yang berikutnya konsul A dan B. Yang berikut di sini konsul loop berikutnya yang terakhir di sini kita ketik konsul. Biasa konsul loop
Berikut kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara dua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh pada potongan node di layar. Baris pertama pada kode akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 0000111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operat dibagi 2 dan hasil pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operat dikali 2. Perhatikan kembali contoh pedoman kode operator string. Selain untuk melakukan penjualan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan. Terdapat string yang berfungsi untuk menyambung dua buah string. Berikut operator kondisional. Sama seperti keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda titik dua. Operator ini juga sering tanda titik dua. Operator ini disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program. Pada kode layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max, dan jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else dan if, dan kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Contoh lain penggunaan operator kondisi adalah dapat dilihat pada kode berikut ini. Jadi di sini kita membuat file baru. Nama filenya di sini operator kondisional. .js. Jadi di sini kita ketik var readline sama dengan require dalam kurung readline titik koma enter. Berikutnya kita ketik var A sama dengan varsin readline question.
Di sini kita tulis masukkan bilangan bulat. Enter. Berikutnya kita ketik proses. Is right. Dalam kurung 3 adalah bilangan. Berikutnya kita ketik konsol. Persen 2 sama dengan 0. Berikut kita tulis genap. Titik 2 ganjil. Enter. Oke, sekarang kita coba untuk jalankan. Bilangan bulat di sini isi 4. Enter. Jadi hasilnya seperti ini. Operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti yang terdapat dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator ini akan menghasilkan nilai true, dan jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek sering memiliki properti len atau tidak. Pada kode berikut, len in string true. Selain untuk memeriksa properti, operator juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Array memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3, sedangkan pada array data kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 and 5. Operator type of. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Yang berikut, operator instance of. Operator instance of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe atau bukan. Kita perhatikan kode berikut.
Jadi di sini kita ketik node, enter. Di sini kita ketik var A sama dengan 10. Enter. Berikutnya kita ketik typo A. Berikutnya typo berikutnya typo 10. Enter. Selanjutnya typo di sini kita tulis pemrograman JavaScript. Ya, jadi seperti ini.